Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Shadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, berbicara mengenai Al-Qur'an tentu tidak akan ada habisnya. Dalam Quran surat Al-Qiyamah, Allah menyebutkan lafaz wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir sebanyak 4 kali. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah telah benar-benar menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Seiring dengan berjalannya zaman, dalam mempelajari Al-Quran, tentu saja kita tidak bisa terlepas dari yang namanya terjemahan Al-Quran. Terjemah secara harfiah berarti mengalih atau memindahkan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain, atau singkatnya adalah mengalih bahasakan. Menurut Muhammad Hussein Az-Zahabi, kata terjemahan ini lazim digunakan di dalam 2 tempat, yakni yang pertama mengalih atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain tanpa menerangkan makna bahasa asal yang diterjemahkan. Yang kedua, yakni menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan maksud yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwasanya menerjemahkan Al-Quran adalah mengungkapkan makna Al-Quran dengan menggunakan bahasa yang lain. Dilihat dari sejarahnya, sebelum pemerintah Indonesia resmi merilis penerjemahan Al-Quran yang dipimpin oleh Departemen Keagamaan Indonesia, sebenarnya sudah ada ulama-ulama terdahulu yang mengeluarkan terjemahan Al-Quran menurut karangannya sendiri. Seperti contohnya Syekh Abdul Rauf Al-Mansuri. Lewat karyanya Terjemahan Al-Mustafid, disebut para pakar bahwa beliau inilah jejak terjemah Al-Quran pertama. Meski banyak yang tidak sepakat, karena yang lain berpendapat bahwa beliau juga menafsirkan di dalam kitabnya tersebut. Di masa itu, banyak sekali yang tidak setuju akan adanya penterjemahan Al-Quran ini. Menurut Dr. Muhlis Muhammad Hanafi, Ketua Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Indonesia, memaparkan tentang sejarah revisi terjemahan Al-Quran di Indonesia ini disusun oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Agama yang pertama kali dirilis pada tahun 1945. Kemudian, terjemahan Al-Quran ini terus digunakan, namun mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak. Akhirnya pada tahun 1990 mulai diadakan revisi, yang mana terakhir revisi ini tahun 2019, di mana sebelum dirilis tersebut telah diadakan dan diuji oleh pakar ulama Al-Quran dan pakar bahasa Indonesia selama 1 tahun lamanya. Adapun tujuan perterjemahan Al-Quran ini adalah yang pertama, untuk memudahkan dalam mengetahui makna dan isi kandungan dalam Al-Quran. Yang kedua, bisa membantu dan memudahkan para hufad dalam menghafalkan Al-Quran. Karena telah diakui bahwasannya dengan mengetahui makna atau arti dari ayat yang akan dihafalkan terlebih dahulu itu lebih mudah dihafalkan daripada tidak mengetahui maknanya. Kemudian yang ketiga adalah membantu dalam menyampaikan kajian agama Islam. Macam-macam terjemah Al-Quran di sini ada 2 macam. Yang pertama, terjemah harfiah yang juga umum disebut dengan terjemah lafziyah adalah terjemah yang dilakukan dengan apa adanya, tergantung dengan susunan dan struktur bahasa asal yang diterjemahkan. Karenanya bisa juga terjemah ini disebut dengan terjemahan letterlek. Adapun yang kedua yakni terjemah tafsiriyah atau bisa juga disebut dengan terjemah ma'nawiyah. Terjemah ini adalah terjemah yang dilakukan dengan mentarjim
lebih mengedepankan makna dan isi kandungan yang terkandung di dalam bahasa asal. Satu hal yang perlu diingat yakni terjemah tafsiriyah ini berbeda dengan tafsir. Hal ini menurut Syekh Muhammad Husain Adz-Dzahabi terletak pada dua bahasa yang digunakan. Bahasa tafsir dimungkinkan sama dengan bahasa asal. Contohnya pada tafsir Al-Quran dimungkinkan tafsir Al-Quran ini sama bahasanya dengan Al-Quran yang sama-sama menggunakan bahasa Arab. Berbeda dengan terjemahan Al-Quran yang mana pasti menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa asli Al-Quran. Lalu masuk ke dalam syarat-syarat penerjemah Al-Quran. Yang pertama yakni seorang penerjemah haruslah seorang yang muslim, sehingga tanggung jawab keislamannya dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, penerjemah haruslah seorang yang adil dan thiqah. Yang ketiga, menguasai bahasa sasaran dengan teknik penyusunan kata. Ia harus mampu menyusun dan menulis dalam bahasa sasaran dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, seorang penerjemah harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip penafsiran Al-Quran dan memenuhi kriteria sebagai seorang mufassir. Kemudian yang kelima, penerjemah harus menguasai dua bahasa asli, yakni bahasa asli dari Al-Quran dan bahasa terjemahan. Di samping tersebut, penerjemah harus menguasai gaya-gaya bahasa dan keistimewaan bahasa yang dimiliki oleh dua bahasa tersebut. Kesimpulannya, sesempurna apapun terjemahan Al-Quran, tegas Dr. Mukhlis, tidak akan mampu mencakup seluruh makna dan pesan yang terkandung di dalam Al-Quran, karena Al-Quran ini sendiri memiliki karakter yakni hammalun al-wujuh, yakni satu kata atau satu redaksi saja memiliki banyak kemungkinan makna. Teman-teman rahimakumullah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.